Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil muttaqin wa rasul rabbil alamin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah berikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman, nikmat yakin kepada Allah. Karena nikmat terbesar yang diterima oleh hamba Allah ketika Allah berikan pancaran nur, cahaya keyakinan, cahaya keimanan kepada Sang Khalik, maka ini adalah nikmat terbesar. Seorang hamba yang senantiasa sujud mendekatkan diri kepada Allah, tentu itu adalah bagian daripada nur yang telah Allah tancapkan kepada hati seorang hamba. Maka berbahagialah wahai ibadallah, Allah masih mengingat kita, Allah masih sayang kepada kita. Artinya Allah masih gerakkan hati kita untuk sujud kepada Allah. Belum lagi nikmat yang begitu luar biasa. Setiap kita bangun, mata tetap terbuka, alam yang indah masih bisa kita pandang, lautan yang begitu luas masih bisa kita pandang, detak jantung, aliran darah, ayunan tangan, langkah kaki kita, ini semua adalah pemberian dari Allah semata. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang kalian terima adalah bersumber dari Allah. Maka bersyukurlah kita wahai ibadallah. Kemudian kita berselawat serta mengucap salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku suri teladan, panutan umat Nabi akhir zaman, yang mana setiap manusia yang ingin bahagia dunia akhirat tentu harus untuk mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia ingin bahagia. Setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini sudah barang tentu dan pasti ingin kebahagiaan. Namun untuk menggapai kebahagiaan itu adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah rahimakumullah, kajian kita dalam kesempatan ini adalah tentang Ramadan. Alhamdulillah, seperti doa kita di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Rabb, ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa balighna ila Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, pada hari yang mulia ini, Allah masih menghidupkan kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Hari ini sudah hari yang ke-6 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tentu adalah rasa bahagia, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat Allah ini. Allah pertemukan kita di bulan Ramadan ini. Maka jadikanlah ini Ramadan yang terakhir untukmu. Jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir. Mungkin tahun depan saya tidak akan mampu dan ikut lagi melaksanakan ibadah qiyamul lail. Saya tidak akan mampu dan ikut lagi mungkin di tahun depan untuk ibadah saum di siang harinya.
Maka ini adalah Ramadan terakhir bagi saya. Saya harus siap semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah Ramadan, agar sekiranya dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan ini adalah berasal dari kata romdo, yang artinya pembakar. Bahwa Ramadan menjanjikan kepada kita segala dosa-dosa kita Allah bakar dengan semangat kita riyadhah, latihan mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni, maka tidak ada kesalahan yang tidak Allah ampuni. Maka sebesar apapun dosa kita, seluas apapun kesalahan kita selama ini, maka di bulan Ramadan jadikan ia sebagai penebus dosa kita. Ramadan adalah pembakar. Tentu segala sesuatu yang terbakar, segala sesuatu yang terbakar akan menjadi abu, akan menjadi debu, yang mana ia tidak akan berarti. Artinya segala dosa yang telah Allah bakar akan menjadi debu, akan menjadi debu, yang mana itu tidak akan ada lagi dalam pandangan rahmat Allah. Dosa kita tidak akan ada lagi, artinya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menuju takwa kepada Allah, sebagaimana dalam firman-Nya di penghujung ayat, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena tujuan daripada ibadah ini adalah untuk menjadikan diri pribadi kita adalah hamba yang bertakwa. Maka takwa adalah pakaian orang beriman, maka takwa adalah jembatan orang beriman, maka takwa adalah sarana untuk menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Maka dengan takwa insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita untuk bertakwa, maka lewat puasa insya Allah kita dikaderisasi, kita diriyadhah, dilatih untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tentu kita akan berpikir, saya sudah melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, malamnya saya qiyamul lail, saya tarawih, saya witir, saya tahajud, baca Quran, tadarus, tapi saya masih jauh daripada kata takwa. Tentu kita harus muhasabah diri, introspeksi diri, mengkaji diri, sudah sejauh mana puasa kita. Apakah kita masih dalam gulutan hawa nafsu? Apakah kita masih dalam belenggu hawa nafsu? Tentu ini adalah menjadi kajian diri pribadi kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika puasa kita tidak mengajarkan, tidak menjadikan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, tidak ada perubahan daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentu kita harus berpikir dan mengkaji serta menganalisa hadis baginda Rasulullah SAW, yang mana kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak manusia yang mengerjakan ibadah puasa, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Artinya siang hari dari fajar hingga maghrib hamba hanya menahan makan dan minum, tapi mata masih tertuju kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, telinga masih mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah, tangan belum mampu untuk tidak menyakiti hamba-hambanya yang lain, kaki belum mampu, masih terkontaminasi dengan hal-hal yang sebelumnya disyafaat dirajam, untuk tidak melaksanakan dan melangkah kepada hal-hal yang tidak disukai Allah. Tentu ini harus kita pikirkan dan menjadi PR kita dalam kehidupan ini. Ternyata sejauh mana puasa kita, seperti hanya sholat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata saya telah sholat, ternyata perbuatan keji mungkar tetap. Orang yang pejabat tetap korupsi. Orang yang
jualan misalnya yang dagang tetap curang. Artinya apa? Tentu harus kita koreksi solat kita, bahwa tidak ada solat yang tidak berterima di sisi Allah, dan tidak ada solat yang tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang menjadi persoalan solatnya itu, solat kita seperti apa. Dan tidak ada puasa yang tidak mengantarkan manusia untuk bertakwa. Tentu kita harus kaji dan kita harus introspeksi diri. Kenapa ibadah puasa saya tidak mengantarkan saya untuk menjadi hamba yang bertakwa? Bapak Ibu hadirin, semoga dalam kajian yang singkat ini, mari kita jadikan ibadah puasa ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan beberapa kemenangan, mendapatkan beberapa keuntungan. Mereka di dunia Allah muliakan, Allah bahagiakan, di akhirat kelak Allah berikan balasan yang sangat luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah berikan suatu balasan yang mana itu belum pernah dilihat oleh pandangan manusia, belum pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita. Itulah surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka insya Allah dalam ibadah puasa kali ini akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan semoga insya Allah ibadah puasa kita dan ibadah siam kita, siam Ramadan, puasa Ramadan, dan ibadah salat tarawih kita, ibadah salat witir kita, tahajud dan tadarusan Al-Quran mengantarkan kepada kita kepada takwa. Dalam kesempatan ini, dalam kultum yang singkat ini, tentunya kami mohon maaf di mana tadi ada penyampaian ya yang kurang tepat dan kurang berkenan. Tentunya kami mohon maaf atas segala perhatian. Kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kesempatan dan pendengaran tentu kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.